Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa bertemu, kita masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas ibadah di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayah dan taufiknya, kekuatan dan inayahnya kepada kita semua untuk terus istiqamah di atas jalan kebaikan, di atas tauhid, dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, buah tangan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, memasuki bab yang ke-157, yaitu tentang tata cara melaksanakan sholat jenazah. Sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa hak seorang muslim kepada saudaranya apabila dia meninggal, dia mengikuti jenazahnya. Kemudian dijelaskan juga tentang ganjaran dan pahala orang yang mensolatkan jenazah saudaranya, kemudian orang yang menghantarkan jenazah saudaranya sampai ke kuburan. Yang mana apabila seorang mensolatkan jenazah, yakni jenazah saudaranya, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Dan apabila dia ikut menguburkan setelah mensolatkan jenazah tersebut, kemudian dia menghantarkan jenazah itu sampai dikuburkan jenazah tersebut, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Nah, pada kesempatan yang baik ini insyaallah ta'ala kita melihat bahwa Imam An-Nawawi rahimahullah akan menjelaskan kepada kita sejumlah hadis tentang mensolatkan jenazah, yaitu doa-doa yang dibaca ketika seorang ikut mensolatkan jenazah saudaranya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, babu ma yuqra'u fi salatil janazati, bab tentang apa yang dibaca ketika mensolatkan jenazah, jenazah seorang muslim atau muslimah. Kata beliau rahimahullah ta'ala,
yukabbiru arba' takbirat. Seorang bertakbir, yakni dalam sholat jenazah itu 4 takbir. 4 kali takbir. Yata'awwadhu ba'dal ula. Setelah dia mengucapkan takbir yang pertama, yaitu takbiratul ihram dalam sholat jenazah, maka dia membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian thumma yaqra'u Fatihatal Kitab. Kemudian dia membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, thumma yukabbiru tsaniyata. Kemudian dia bertakbir yang kedua. Thumma yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, dalam ucapan salawatnya dia mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Membaca salawat. Lalu kata beliau, wal afdalu an yutimmahu. Bacaan salawat yang lebih afdal adalah seorang menyempurnakan salawat itu. Karena yang dibawakan oleh An-Nawawi dalam kitabnya ini, salawat yang singkat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagi mereka, yakni sebagian mazhab, itu sudah cukup. Seorang membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu sudah mencukupi. Sebagaimana dalam tasyahud yang pertama. Ketika seorang sholat yang ada 2 tasyahudnya. Menurut mazhab Syafi'i, ya, atau Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah, itu mencukupi atau mencukupkan seorang membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagi mereka itu sudah cukup. Tidak harus menyempurnakan sampai selesai. Nah, demikian pula dalam hal ini, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, setelah seorang mengucapkan, membaca Al-Fatihah pada takbir yang pertama, kemudian dia takbir yang kedua, dia membaca salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata beliau, wal afdalu an yutimmahu. Yang lebih afdal bagi orang yang sholat jenazah itu, ketika mengucapkan salawat, dia menyempurnakan salawat tersebut. Yaitu membaca salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau dengan lafaz-lafaz yang lainnya. Karena sholawat Ibrahimiyah itu ada beberapa lafaz. Beberapa redaksi. Maka boleh kita memilih salah satu dari redaksi-redaksi tersebut. Ila qawlihi innaka Hamidum Majid. Jadi lebih afdal ketika seorang sholat jenazah, tatkala membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyempurnakan bacaan salawat tersebut. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wala yaf'alu ma yaf'aluhu katsirun minal awam fi qiraatihim. Dan janganlah seorang melakukan, yakni dalam sholat jenazahnya, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang-orang awam. Yaitu mereka membaca setelah takbir yang pertama, mereka membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Jadi jangan sampai dia membaca atau melakukan seperti orang-orang awam
membaca ayat ini. Fa innahu la tasihhu salatuhu idza iqtasara alaihi. Karena kalau seorang hanya membaca ayat ini dan dia tidak membaca sholawat, maka tidak sah sholat jenazahnya. Dan memang tidak ada riwayat yang sahih yang mengatakan bahwa seorang membaca ayat ini setelah takbir yang kedua. Riwayat-riwayat yang ada menyebutkan seorang membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah takbir yang kedua dalam sholat jenazah. Kemudian kata beliau, rahimahullah ta'ala, setelah membaca sholawat, thumma yukabbiru thalithata. Kemudian dia bertakbir, takbir yang ketiga dalam sholat jenazah. Wa yad'u lil mayyiti walil muslimin. Dia dalam sholawat yang ketiga, pada sesudah takbir yang ketiga, dia membaca doa untuk si mayat dan juga untuk kaum muslimin. Bima sanadhkuruhu minal ahadith insyaallah ta'ala. Yang mana nanti kami akan sebutkan hadis-hadisnya insyaallah ta'ala. Thumma yukabbirur rabi'ata. Kemudian setelah membaca doa pada takbir yang ketiga, kemudian dia bertakbir, takbir yang keempat, Allahu Akbar, wa yad'u, dan membaca doa setelah takbir yang keempat. Wa min ahsanihi, kata beliau, dan di antara doa-doa yang terbaik ketika seorang membaca doa dalam sholat jenazah setelah takbir yang keempat, dia membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ya Allah, janganlah engkau halangi kami akan pahalanya. Jadi pahala mensolatkan jenazah ini, berikan pada kami pahalanya. Jangan engkau menghalanginya. Wala taftinna ba'dahu, dan janganlah engkau menjadikan fitnah setelah wafatnya orang ini. Yani fitnah yang menimpa diri kami. Waghfir lana walahu, dan ampunilah kami dan ampuni pula si mayat ini. Ini yang disebutkan oleh An-Nawawi. Kemudian kata beliau, wal mukhtar annahu yutawwilu du'a fi rabi'ati. Dan pendapat yang kuat, pendapat yang terpilih yang di dalam mazhab Syafi'i, annahu yutawwilu du'a fi rabi'ati, bahwasanya dia memperpanjang doa setelah takbir yang keempat. Khilaf ma ya'taduhu aktsarun nas, menyelisihi apa yang menjadi kebiasaan orang banyak. Ya. Li hadits Ibni Abi Aufa alladzi sanadhkuruhu insyaallah ta'ala. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abi Aufa yang insyaallah akan kami sebutkan jadi dalam pembahasan ini. Ini yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam menjelaskan tentang kaifiyah, tata cara sholat jenazah. Nah, di dalam sholat jenazah ini ada hal-hal yang di sana terjadi khilaf di antara ulama. Ini adalah masalah-masalah furu'iyah, bukan masalah-masalah yang pokok, masalah-masalah cabang. Di antara mereka yang terjadi perbedaan kalangan ulama tentang membaca surat
setelah membaca Al-Fatihah. Sebagian ulama membolehkan membaca surat setelah Al-Fatihah. Tapi mayoritas ulama mencukupi hanya membaca Al-Fatihah. Kemudian juga dalam masalah doa setelah takbir yang keempat, sebagian ulama menyebutkan beberapa doa yang boleh dibaca. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau cenderung seorang membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar setelah takbir yang keempat. Sebagian ulama mengatakan tidak ada riwayat yang menyebutkan tentang doa apa yang dibaca setelah takbir yang keempat. Jadi ini sebagian dari permasalahan-permasalahan yang ada beberapa perbedaan di kalangan ulama. Tapi intinya bahwa kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk mensolatkan jenazah saudara kita yang meninggal. Ya. Kemudian mayoritas atau pada umumnya boleh dikatakan di dunia Islam itu membaca atau sholat jenazah itu dengan 4 takbir. Padahal sebetulnya ada beberapa riwayat sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaih dalam kitabnya Ahkamul Janaiz, ya, bahwa takbir tidak hanya sampai 4, bahkan lebih dari itu. Silakan merujuk ke kitab tersebut. Nah, tapi intinya bahwa secara umum di dunia kita atau di masyarakat kita, kaum muslimin ketika mensolatkan jenazah itu dengan 4 kali takbir. Ini yang pada umumnya. Kemudian ada hal yang juga patut diingatkan pada kesempatan yang baik ini, bahwa dalam sholat jenazah itu tidak ada doa iftitah, karena tidak diriwayatkan. Tidak diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa setelah takbir yang pertama beliau membaca doa iftitah. Ini tidak ada riwayatnya. Maka langsung ta'awud, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim sampai selesai. Ini yang jelas riwayatnya. Maka tidak ada membaca doa iftitah ketika sholat jenazah. Adapun tentang hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, kata beliau, فَأَمَّا الْأَدْعِيَةُ الْمَأْثُورَةُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الثَّالِثَةِ فَمِنْهَا. Adapun doa-doa yang direwayatkan yakni dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah takbir yang ketiga, ini diantaranya beliau membawakan sejumlah hadis tentang doa-doa tersebut. Hadis yang pertama dalam bab ini, qala rahimahullah ta'ala, an Abi Abdurrahman Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Abu Abdurrahman, namanya adalah Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan suatu jenazah. Fahafidtu min du'aihi wa huwa yaqul. Kata Auf bin Malik, maka aku menghafal dari doa beliau. Ketika mensolatkan jenazah, beliau berdoa, yakni setelah takbir yang ketiga, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunilah mayat ini. Warhamhu,
rahmatilah mayat ini. Wa'afihi, selamatkanlah mayat ini. Wa'fu anhu, dan maafkanlah mayat ini. Wa akrim nuzulahu, berikanlah kemuliaan baginya di tempat turunnya. Yang diberikan kepada mayat ini tempat yang layak untuknya. Wa wassi' mudkhalahu, dan perluaslah tempat masuknya, yakni kuburannya. Waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad, dan bersihkanlah, mandikanlah jenazah ini dengan air, dengan salju, dan dengan air embun. Wa nakkihi minal khotoya, dan bersihkanlah mayat ini dari berbagai kesalahan, dari berbagai dosa. Kama naqqaita thawbal abyadha minad danas, sebagaimana engkau membersihkan pakaian yang putih dari noda. Wa abdilhu daron khairon min darihi, dan gantikanlah bagi mayat ini tempat tinggal atau rumah yang lebih baik dari rumahnya ketika di dunia. Wa ahlan khairan min ahlihi, gantikan lagi bagi mayat ini keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Wa zaujan khairan min zaujihi, gantikanlah bagi mayat ini, yakni pasangannya, ya, atau istrinya yang lebih baik dari yang di dunia. Wa adkhilhul jannata, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Wa a'idhu min adzabil qabri, dan lindungilah dia dari azab kubur. Wa min adzabin nar, dan dari azab api neraka. Kata Auf bin Malik radhiyallahu anhu, hatta tamannaitu an akuna ana dzalikal mayyit, sampai-sampai kata beliau, aku berangan-angan seandainya mayat itu adalah aku yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang yang pertama, semangatnya para sahabat di dalam menerima dan mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga apa yang dibacakan oleh Nabi SAW, dan Nabi tentu memperdengarkan bacaannya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengajarkan kepada para sahabat, ya, doa ketika sholat jenazah. Jadi sholat jenazah itu bukan dibaca dengan jahar, tapi dengan suara yang sir, pelan. Ya, namun terkadang seorang imam itu dia perlu, ya, untuk memperdengarkan bacaannya kepada makmum supaya mereka mengambil dari doa yang dibaca oleh imam tersebut. Ya. Nah, di sini kita melihat bahwa Nabi alaihissalam di dalam mendoakan mayat itu, beliau memperdengarkan bacaannya, bukan mengeraskan, ya, bukan membaca dengan jahar, tidak. Tapi beliau memperdengarkan bacaannya sehingga para sahabat mendengar apa yang beliau membacanya. Sehingga kita melihat di sini Auf bin Malik radhiyallahu an, kata beliau, aku mengambil dari apa yang beliau baca karena aku mendengar apa yang beliau membacanya. Maka mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain adalah orang-orang yang betul-betul mencermati semua ibadah dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka menjadikan beliau sebagai contoh teladan dalam semua aspek kehidupan beliau. Salah satunya adalah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam hal ini ketika
mensolatkan jenazah. Karena memang kita harus mengambil ilmu dari Nabi SAW. Artinya dalam beribadah pada Allah Ta'ala harus ada contohnya. Ya, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau beliau tidak mencontohkannya, maka kita tidak usah melakukannya. Ya, tidak usah melakukannya. Tapi yang kita lakukan adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini, bahwa ilmu itu memang harus dijaga. Dahulu mereka menjaga ilmu itu di antaranya adalah dengan hafalan mereka, para sahabat. Tetapi kemudian ditulis, tidak hanya hafalan, ditulis. Sehingga ada masa tadwinul hadis, masa ketika penulisan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ini dalam rangka menjaga ilmu, memelihara ilmu. Jadi ilmu itu dijaga, dipelihara dengan dua hal. Dengan sudur dan hati, yaitu dengan menghafal ilmu itu. Yang kedua dengan tulisan. Dan tulisan. Dan menulis ilmu tersebut. Kemudian juga diambil dari hadis ini, bahwa ilmu itu disampaikan. Sebagaimana Auf bin Malik radhiyallahu an, beliau mengajarkan kepada yang lainnya tentang doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mensolatkan jenazah. Disampaikan kepada yang lainnya. Sehingga ilmu itu berkah. Dan ilmu itu terjaga. Dia memberikan, mengajarkan kepada orang lain. Dan itulah yang terjadi, itulah yang berjalan dalam sejarah kaum muslimin. Ilmu itu diturunkan dari sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Sampai hari ini, ilmu-ilmu Islam tetap terpelihara. Sumbernya Quran dan Sunnah. Dan pemahaman para sahabat, ilmu para sahabat ketika mereka menerima dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Islam terjaga. Oleh karena itu, siapapun dan bagaimanapun manusia berupaya untuk merubah Islam ini dengan hawa nafsu mereka dan keinginan-keinginan mereka, maka tidak akan terjadi. Artinya Islam tetap terpelihara. Siapa yang menjaganya? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjaganya dan adanya para ulama kaum muslimin. Jadi al-haq dan kebenaran yang dibawa oleh Islam, Quran dan Sunnah, ucapan-ucapan para sahabat, tabi'in, dan para ulama kaum muslimin, semua terjaga dan terpelihara. Ya. Oleh karena itu, kalau ada orang-orang yang baru mulai belajar Islam, apalagi belajar Islam di barat, ya, kemudian mencoba merubah dan pendapat-pendapat akal mereka, atau dengan hawa nafsu mereka, atau dengan hasrat-hasrat mereka yang tidak benar, maka kita katakan yang menjaga agama Allah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bagaimanapun upaya mereka untuk merusak Islam dan kaum muslimin, ini semua adalah usaha dan upaya yang sia-sia. Karena yang menjaga agama Allah ini adalah Allah Subhanahu wa taala melalui para ulama kaum muslimin yang terus ada walaupun jumlah mereka sedikit. Ya.
Kemudian yang juga diambil dari hadis ini yaitu pentingnya doa. Kita tidak bisa memberikan sesuatu kepada orang yang telah meninggal kecuali doa. Ya, kita mendoakan mereka dalam mensolatkan jenazahnya atau doa-doa yang lain secara umum untuk kaum muslimin dan kaum muslimat yang hidup maupun yang telah meninggal. Karena doa ini diantara amalan-amalan yang bermanfaat yang bisa diambil manfaatnya oleh orang yang telah meninggal, yaitu dari doa orang-orang yang masih hidup. Maka kita diajarkan doa oleh Nabi SAW ketika mensolatkan jenazah saudara kita sama kaum muslimin. Nah, di dalam lafadz hadis ini bahwa mayat yang meninggal yang disolatkan oleh Nabi SAW yang diceritakan dalam hadis ini adalah seorang laki-laki. Nah, kalau yang meninggal itu seorang wanita, kalau meninggal seorang perempuan, maka kita tinggal merubah kata gantinya. Kalau laki-laki Allahumma fir lahu, kalau wanita Allahumma fir laha, warhamha, wa'afiha, wa'afu anha, wa akrim nuzulaha, wa wasi' mudkhalaha, waksilha bil ma'i wal thalji wal barad, wa naqqiha bil khotoya, kama naqaita thawbal abyad min ad-danas, wa abdilha daran khairan min dariha, wa ahlan khairan min ahliha, wa zawjan khairan min zawjiha, wa adkhilha al-jannata, wa a'idha min adzabil qabri, wa min adzabin nar. Semua kata ganti hu menjadi ha kalau mayatnya perempuan. Kalau mayatnya laki-laki, ya seperti apa yang disebutkan dalam hadis ini. Allahumma firlahu warhamhu dan seterusnya. Kemudian juga yang perlu dijelaskan pada kesempatan yang baik ini, kalau misalnya jenazah itu 2 orang. Ya. Ada orang meninggal 2 orang. Kemudian kita solatkan jenazah itu 1 solat. 2 jenazah tapi 1 solat. 1 kali solat. Karena ada sebagian daerah, ya karena faktor mungkin kejahilan, ya kalau ada 2 jenazah, pertama disolatkan untuk yang 1. Kemudian dipindahkan jenazah ini, dibawa jenazah kedua. Solatkan lagi. Nanti kalau 3 juga begitu. Ini ada sebagian daerah. Tapi yang benar adalah bolehnya mensolatkan jenazah lebih dari 1. Cukup dengan 1 solat. Tinggal doanya saja yang dirobah. Ya. Kalau 2 orang, Allahumma gfir lahuma, warhamhuma, wa'afihima, wa'afu anhuma, wa akrim nuzulahuma, dan seterusnya. Diganti dengan kata ganti 2. Kalau 3 orang yang meninggal, kita solatkan sekaligus 3 orang, 1 solat jenazah, maka tinggal kita mengganti dengan kata ganti yang menunjukkan banyak. Allahumma fir lahum, warhamhum, wa'afihim, wa'afu anhum, dan seterusnya. Itu kalau banyak orang. Nah, ini hal-hal yang perlu diketahui oleh kaum muslimin. Sehingga kita bisa memberikan hak saudara kita. Tatkala dia meninggal, kita solatkan. Nah, satu contoh yang kita sering alami misalnya, ketika melaksanakan ibadah umroh atau haji. Itu jenazah di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram, itu terkadang jumlahnya banyak. Ya, jumlahnya banyak. Maka bacaannya tinggal di Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum dan seterusnya. Ya. Tidak hanya tetap hanya kata ganti 1. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihim wa'fu anhu. Padahal orang yang meninggal itu mayatnya banyak. Kadang-kadang sampai 10 ya, jenazah. Nah, mereka pada umumnya, dan itu yang kita lihat, kalau sholat jenazah itu semuanya sekaligus.
ada 3 jenazah, ya 3 jenazah disolatkan 1 solat. Ada 4 orang disolatkan 1 solat. Ada 1 jenazah ya 1 kali solat. Jadi tidak berulang-ulang. Sebagaimana yang kita lihat dan kita saksikan ketika mensolatkan jenazah kaum muslimin. Contohnya ketika di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Nah, ini juga bagian-bagian yang penting harus kita pahami di dalam mensolatkan jenazah. Kemudian bahwa hadis ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa seorang hamba dia membutuhkan rahmat Allah tidak hanya ketika hidup, bahkan lebih dari itu tatkala telah meninggal. Ya. Makanya orang yang meninggal itu didoakan, dimintai ya agar mayat ini diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dan seterusnya. Karena kita sangat membutuhkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan dalam doa ini, waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad. Ya Allah, mandikanlah, bersihkanlah jenazah ini, mayat ini dengan air, dengan salju dan dengan embun. Ini menunjukkan bahwa ya berwudu, bersuci dengan menggunakan es. Ya, misalnya seorang tinggal daerah yang dingin, ya, sana salju turun, maka boleh berwudu dengan salju, boleh berwudu dengan air embun. Ya, itu dibolehkan karena disebutkan dalam hadis ini. Baik. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa disebutkan dalam doa ini, wa naqqihi minal khotoya, dan bersihkanlah mayat ini dari dosa-dosanya. Dosa itu beban, ya, yang dibawa oleh seorang setelah dia mati sampai di hari kiamat. Seorang kalau membawa dosa, semoga Allah mengampuni kita. Tidak ada manusia yang luput dari dosa. Nah, dosa ini dibawa sampai di yaumil qiyamah. Ya, semoga Allah mengampuni dosa seseorang dan menghapusnya sebelum dibangkitkan di hari kiamat. Atau bahkan sebelum meninggal telah diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, dosa ini harus dibersihkan. Makanya kita mohon pada Allah Ta'ala untuk apa? Agar Allah membersihkan mayat ini dari dosa-dosanya, dari kesalahan-kesalahannya. Sebagaimana Allah membersihkan yaitu kain putih dari noda, dari kotoran. Nah, yang disebutkan di sini kain putih. Ini menunjukkan keutamaan warna putih itu. Makanya jenazah atau orang meninggal dikafani dengan kain putih. Kafan berwarna putih. Meskipun boleh dan warna yang lainnya, kalau memang tidak ada yang putih. Ya, itu tidak dilarang. Tapi lebih utama menggunakan warna putih. Karena warna yang menunjukkan kepada kesucian dan kebersihan. Ya, warna putih. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya azab kubur. Makanya dalam doa ini, di antara yang diucapkan oleh seorang yang mensolatkan jenazah, wa a'idhuhu min azabil qabri, dan lindungilah mayat ini dari azab kubur. Ini menunjukkan bahwa azab kubur itu ada. Ya.
azab kubur itu ada. Makanya orang mengingkari azab kubur ini adalah menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mana mereka meyakini adanya azab kubur. Oleh karena itu kita berdoa dalam sholat kita, ya, di akhir sholat, sebelum salam, ya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil masih wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya. Kita mohon perlindungan pada Allah dari azab kubur, menunjukkan bahwa azab kubur itu ada. Kalau azab kubur tidak ada, ngapain Nabi SAW mengajarkan kita doa untuk berlindung dari azab kubur? Bahkan beliau mengatakan dengan lantang, dengan jelas, ta'awwadzu min azabil qabri. Mohonlah perlindungan pada Allah dari azab kubur. Ini perintah Nabi SAW. Menunjukkan adanya azab kubur. Ya. Dan kita beriman tentang adanya azab kubur. Wa min azabin nar, demikian pula tentang adanya azab api neraka. Kali itu kaum muslimin, yakni dalam doa-doa mereka selalu mohon pada Allah Ta'ala agar dilindungi dari azab api neraka. Ketika Auf bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, tamannaitu an akuna ana dzalikal mayyit. Ini menunjukkan bahwa seorang itu boleh berangan-angan sesuatu yang baik. Ya. Berangan sesuatu yang baik. Dan usaha yang dilakukannya, dan amal ibadah, amal soleh, ya, yang dikerjakannya, maka dia berharap ampunan Allah, rahmat dari Allah. Ya. Apalagi doa yang dibaca oleh Nabi SAW ini adalah doa yang demikian agungnya. Permohonan-permohonan yang ada dalam doa ini. Makanya Auf bin Malik mengatakan, aku berangan-angan seandainya, aku berandai-andai, seandainya aku yang menjadi mayat tersebut yang disolatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian doa, ketika kita mohon hanya kepada Allah, ini menunjukkan bahwa memang yang menjadi tumpuan harapan seorang mukmin adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya mintalah pada Allah, mohonlah kepada Allah. Jangan meminta kepada selain Allah, siapapun dan apapun dia. Ya. Tetapi mintalah dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Abi Qatadah radhiyallahu anhu wa Abi Ibrahim al-Ashhali an abihi wa abuhu sahabiyyun radhiyallahu anhum ajma'in. Dari Abu Hurairah, Abu Qatadah, dan ayah dari Ibrahim al-Ashhali. Ayahnya juga seorang sahabat. Radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka tiga orang ini berkata, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla ala janazatin. Bahwa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolatkan satu jenazah. Faqal, maka di dalam doanya beliau mengucapkan, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunilah orang yang hidup di antara kami dan orang yang mati di antara kami. Wa saghirina wa kabirina. Ya Allah, ampunilah anak kecil kami dan orang tua orang yang berusia lanjut di antara kami. Wa dzakarina wa unthana. Ya Allah, ampunilah golongan laki-laki dari umat ini dan wanita dari golongan kami. Wa syahidina wa ghaibina. Ampunilah orang yang ikut menyaksikan jenazah ini
atau yang ada di saat itu, dan orang yang tidak hadir di saat tersebut. Semua didoakan oleh Nabi SAW. Kemudian kata beliau dalam doanya, Allahumma man ahyaitahu minna. Ya Allah, barang siapa yang engkau hidupkan di antara kami, fa ahyihi alal Islam, maka hidupkanlah dia di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna, dan barang siapa yang engkau matikan dia di antara kami, fatawaffahu alal iman, maka wafatkanlah dia di atas iman. Ini sehingga ketika meninggal dalam keadaan beriman pada Allah Ta'ala. Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, janganlah engkau halangi kami dari pahala, yakni kami mensolatkan jenazah ini. Wala taftinna ba'dahu, dan janganlah engkau menimbulkan fitnah setelah wafatnya orang ini. Hadis dari Imam Tirmidzi min riwayat Abi Hurairah wal Ashhali, dari riwayat Abu Hurairah dan Al-Ashhali. Wa rawahu Abu Dawud min riwayat Abi Hurairah wa Abi Qatadah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari hadis Abu Hurairah dan hadis Abu Qatadah. Qala Al-Hakim, kata Al-Hakim, hadis Abu Hurairah sahih ala syartil Bukhari wa Muslimin. Bahwa hadis Abu Hurairah adalah hadis yang sahih sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala Tirmidzi, dan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan, qala Al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan, as-sahhu riwayat hadzal hadis riwayatul Ashhali, bahwa riwayat yang paling sahih dalam doa ini adalah riwayat Al-Ashhali. Qala Al-Bukhari wa asahhu syai'in fil bab hadis Auf bin Malik. Adapun tentang yang paling sahih dalam bab yang menjelaskan doa-doa ketika sholat jenazah adalah hadis Auf bin Malik yang tadi kita bacakan. Di dalam hadis ini salah satu doa dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika seorang mensolatkan jenazah. Tadi yang pertama itu salah satunya. Kemudian yang redaksi yang lain, ya ini. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakirina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi al-Islam wa man Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi al-Islam wa man tawaffaitahu tawaffa al-iman. Ya. Allahumma la taftinna ba'dahu wala Allahumma la taftinna, Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu. Nah, ini di antara doa-doa yang dibaca ketika mensolatkan jenazah. Dan doa ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW ini mencakup banyak, dan bahkan semua dari umat ini. Beliau mendoakan mereka, baik yang masih hidup, yang sudah meninggal, bahkan anak kecil dan orang tua, orang yang hadir, orang yang tidak hadir di saat itu, semua didoakan oleh Nabi SAW dalam doa ini. Maka doa ini juga mencakup ya banyak hal. Di antaranya adalah kita tidak hanya mendoakan orang yang telah meninggal, tetapi juga orang yang hidup, kita mendoakan mereka. Ya, kita mendoakan tidak hanya orang yang telah meninggal, tetapi juga yang masih hidup. Ya, supaya Allah memberikan hidayah, memberikan taufik, dan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Islam dan hidup di atas Islam. Makanya di antara yang dibacakan oleh Nabi SAW dalam doa ini
Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam. Ya Allah, barang siapa yang engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dia di atas Islam. Satu nikmat. Nikmat terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba di dunia ini adalah nikmat Islam. Mengalahi seluruh nikmat-nikmat yang lainnya. Karena di dunia ini banyak nikmat. Harta, jabatan, kekuasaan, dan yang lainnya. Dari berbagai macam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat terbesar yang Allah anugerahkan pada seorang hamba dalam kehidupannya di dunia ini adalah nikmat iman dan Islam. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Dan semoga Allah tetap menjaga kita semuanya agar tetap istiqamah di atas iman dan Islam sampai akhir hidup kita. Ini yang harus kita pertahankan. Kalaupun harus mempertaruhkan jiwa kita, pertaruhkan jiwa kita. Demi mempertahankan akidah kita. Mempertahankan iman kita. Mempertahankan Islam kita. Ya. Ini adalah bekal yang akan kita bawa sampai meninggal. Sampai dibangkitkan di hari kiamat. Yaitu iman dan Islam. Adapun yang lainnya ditinggalkan. Jabatan, harta, istri yang cantik, anak yang Masya Allah, dan semua apa-apa di dunia ini, kalau seorang meninggal, maka dia meninggalkan mereka. Meninggalkan semuanya. Yang dibawa dari hartanya hanya 3 lembar kain. Kain putih, kain kafan. Harganya kurang lebih 150.000. Itu yang dibawa mati. Dari materi. Dari hartanya yang dibawa mati, ya hanya 3 lembar kain kafan. Adapun yang lainnya semua ditinggalkan. Ya. Rumah mewah, istana mewah, mobil mewah, istri yang cantik, tanah berhektar-hektar, ya, rumah yang banyak, pengaruh yang besar, semua ditinggalkan. Dia hanya sebatang kara, dibawa ke liang lahat, dimasukkan ke liang itu. Paling seorang ingat 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan. Ya. Setelah itu selesai. Meninggalkan harta diterima oleh anak-anaknya, ahli warisnya. Ya. Kalau ahli waris yang ditinggalkannya orang-orang bertakwa, alhamdulillah. Mereka memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi na'udzubillahi min dzalik. Kalau ahli waris yang ditinggalkannya orang-orang yang na'udzubillah, yang tidak baik, ya, tidak taat pada Allah dan Rasulnya, tidak mengerjakan sholat 5 waktu, hidup berfoya-foya, dan seterusnya, maka hartanya tidak akan bermanfaat. Tidak bermanfaat. Nah, oleh karena itu, kematian adalah pelajaran terbesar bagi seseorang. Dan telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min 3." Apabila anak Adam meninggal, maka terputus semua amalnya kecuali 3. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, kita dalam hidup ini, marilah, kalau punya harta jangan menunggu sudah sakit dalam keadaan sakaratul maut, baru ini untuk fulan, ini untuk fulan, ini untuk fulan. Ya. Di saat sehat walafiat, ada hartanya, berikan, infakkan harta itu untuk amal jariah. Untuk amal jariah.
Kemudian yang kedua yang bermanfaat bagi seorang hamba, ilmu yang diajarkan. Ketika dia hidup, dia punya ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diamalkan oleh manusia. Dia diajarkan. Mereka melakukannya, mereka mengerjakannya, mereka mengetahuinya. Ya. Maka selama mereka mengamalkan ilmu ini, orang tersebut mendapatkan pahala. Meskipun dia telah meninggal. Kemudian yang ketiga, anak. Seorang punya anak, dia didik mereka dengan baik, menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mendoakan orang tuanya, itu yang bermanfaat. Adapun yang lainnya akan ditinggalkan. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini bahwa hendaknya seorang dia itu mengingat saudaranya, mendoakan mereka, dan di dalam melakukan amal-amal ini, mendoakan orang-orang meninggal, dia mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. La tahrimna ajrahu. Ya Allah, apa yang kita lakukan dalam mensolatkan jenazah ini, dalam mengurus jenazah ini, janganlah engkau haramkan pahalanya kepada kami. Maka seorang hamba berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang kita menutupnya pada kesempatan yang baik ini dalam pembahasan kita, yaitu hadis yang ketiga dalam bab ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shallaitum 'alal mayyiti, jika kalian mensolatkan jenazah, fa akhlisu lahu du'a, maka doakanlah mayat itu dengan ikhlas. Hadis riwayat Abu Daud, dan hadis ini adalah hadis yang baik sanadnya. Nah, di sini menjelaskan pada kita tentang keikhlasan dalam berdoa. Pernah saya singgung pada pertemuan yang lalu, yaitu terkadang kita itu kalau ada orang yang meninggal, orangnya kaya, itu banyak yang mengikuti jenazahnya, banyak yang mendoakannya. Tetapi kalau orang fakir, biasanya sedikit yang menghantar atau mensolatkan jenazahnya. Nah, di dalam hadis ini, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dan menanamkan pada kita keikhlasan dalam berdoa. Tanpa melihat siapa yang meninggal itu, entah dia orang kaya atau orang fakir, ketika kita mensolatkan jenazah, yang terpenting adalah keikhlasan kita di dalam mendoakan jenazah tersebut. Agar betul-betul karena Allah, bukan karena yang lainnya. Ya. Makanya beliau mengatakan, kalau kalian mensolatkan jenazah, maka ikhlaskanlah di dalam mendoakannya. Karena doa orang-orang mukhlisin itu yang diterima oleh Allah Ta'ala. Ya. Kalau seorang betul-betul ikhlas dalam doanya, Allah Maha menerima doa orang-orang yang mukhlisin. Nah, kita melihat satu contoh yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim, bahwa orang-orang musyrikin itu, kalau mereka
berada di lautan, sedang berlayar, kemudian gelombangnya besar, angin kencang, itu mereka dalam berdoa betul-betul mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah. Semua yang mereka sembah selain Allah dilupakan oleh mereka. Berhala-berhala mereka, ya, sembahan-sembahan mereka yang mereka sembah selain Allah, itu mereka lupakan. Yang mereka ingat hanya Allah Ta'ala. Sehingga betul-betul mereka ikhlaskan doanya hanya kepada Allah. Makanya Allah selamatkan mereka. Begitu Allah selamatkan mereka sampai ke daratan, mereka kembali kepada kesyirikan. Intinya bahwa doa seorang yang mukhlis karena Allah Subhanahu wa taala ini adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pentingnya keikhlasan dalam berdoa. Ya, maka kalau kita mensolatkan jenazah, hendaknya betul-betul kita mendoakan dia dengan penuh keikhlasan. Karena keikhlasan itu akan menjadikan seorang betul-betul mohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pentingnya berdoa dan ikhlas, apalagi dalam kita mendoakan orang yang telah meninggal. Dan alhamdulillah Islam mengajarkan kepada kita untuk berdoa hanya kepada Allah. Jangan meminta kepada selain Allah. Jangan bercakap-cakap dengan kuburan. Kadang-kadang ada sebagian orang yang datang ke kuburan bercakap-cakap dengan orang yang mati. Subhanallah. Lalu yang hidup ditinggalkan. Itu Allah Ta'ala. Zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat, zat yang maha mengabulkan permohonan, zat yang maha kaya. Itu ditinggalkan. Yang diajak bicara bangkai. Orang yang telah meninggal. Maka jangan sampai kita lakukan. Hendaklah seorang mukmin mohon hanya kepada Allah. Tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minta kepada Allah, berharap kepada Allah, bergantung pada Allah. Keluhkan semua apa yang menjadi keluhan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada selain Allah. Orang-orang yang mati untuk diri mereka tidak bisa berbuat sesuatu. Apalagi untuk orang lain. Kalau untuk diri mereka tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi untuk orang lain. Makanya orang-orang yang telah meninggal itu didoakan. Siapapun orangnya. Orang soleh, orang wali, dan yang lainnya. Mereka butuh doa orang hidup. Ya. Makanya kita mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Supaya Allah mengampuni mereka, merahmati mereka, mengangkat derajat mereka, memasukkan mereka dalam surga. Itu doa orang hidup untuk orang yang mati. Bukan meminta kepada orang meninggal, tidak. Ya. Tapi mohon pada Allah, zat yang maha hidup, zat yang maha mendengar, zat yang maha kuasa untuk memberikan apa yang dimohon oleh seorang hamba. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan itulah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Masih ada beberapa hadis dalam bab ini, insyaAllah. Ya, kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Demikian lebih kurangnya kami mohon maaf. Aqulu qauli hadza wallahu ta'ala a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.